atas dasar usulan beberapa baca ketum diminta dirubah. Ini usulan. Usulan itu bukan keputusan Tun. Bukan ya. Usulan. Dan itu tidak bisa memaksa kan seharusnya. Ya, ini ketika dari aspek hukum tata usaha negara ya namanya usulan kan itu bukan. Nah masalahnya usulan ini direkomendasikan oleh PP. Diamini, direkomendasikan ke tergugat. Jadi yang namanya rekomendasi itu putusan Tun sebenarnya. Kalau usulan bukan keputusan Tun. Kan saya cuma kata baca keputusan kan cuma ngusulin. Disetujui nggak boleh apa? Iya, boleh tidak setuju kan nanti direview sama pengurus pusat. Ini melanggar anggaran dasar apa tidak? Kan gitu. Melanggar gitu. Kita nggak bisa. Itu kan opini jadinya. Pengadilan yang nentuin. Oh ini. Nah itu namanya pengujian perkara permohonan. Itu bisa diuji sebenarnya. Jadi nggak gaduh seperti ini gitu loh. Kalau masih kayak profesor ngajuin gugatan diuji, karena udah diberikan kesempatan kan untuk mengajukan perkara permohonan ya, silakan deh diuji. Tapi kan itu tidak dilaksanakan. Nah, balik lagi ke Bang Niko. Apa yang menyebabkan Bang Niko gagal melakukan PTU? Oh, perkara saya kebetulan termasuk kategori tindakan faktual. Oh, beda ya, maaf, Bro. Beda. Walaupun di dalam perkaranya profesor saya lihat juga itu yang tanggal 9 Maret di Cilegon itu di mana Pak Dirjen Ahu itu bertindak sebagai keynote speaker. Oh, yang Senas? Seminar nasional itu bunyinya ada keputusan. Lucunya di akhir keputusannya dia nyatakan kalau disetujui Pak Menteri. Artinya apa? Bukan keputusan Menteri. Iya. Baru mau diajukan. Kalau itu disetujui semuanya, saya kesampingkan anggaran dasar. Saya gunakan e-voting nasional. Kalau e-voting nasional memang ada semacam memang orisinal saya lihat dari Pak Menteri. Ya, tapi kalau mengenai ada kepentingan lah. Iya. E-vote itu. Iya, tapi kalau mengenai masalah mengesampingkan itu, Pak Menteri di DPR tidak ada menyatakan memerintahkan untuk mengesampingkan anggaran dasar gitu loh. Itu nggak educated, nggak mendidik lah istilahnya. Ya, apalagi kalau nggak salah kan Pak Menteri tidak ngomong waktu di sidang Komisi 3 tidak ada mengesampingkan anggaran dasar. Betul. Justru malah dia menyarankan ada perubahan, perbaikan terhadap anggaran dasar, tidak dikesampingkan. Betul. Makanya ada tawaran islah kalau nggak salah dari Profesor Widi. Bahkan kalau nggak salah Pak Menteri juga bilang siapapun anggota DPR yang mampu mempertemukan dua pihak ini, ayo. Betul. Kami siap memediasi. Betul. Nah tadi yang bagus nih tadi, saya lihat bukan maksudnya Profesor Widi menantang tidak ya, tapi oke lah kita ketemu yuk, kan ngobrol gitu kan. Diskusi depan hakim. Tapi kan diskusinya depan hakim bukan depan meja. Betul. Jadi artinya begini, ini suatu terobosan hukum yang bagus ya, karena memang yang namanya berperkara itu biasanya memang untuk perkara perdata, bahkan sudah masuk ke pidana dengan istilah restoratif justice. Tapi perkara perdata itu adalah mediasi, kan gitu kan? Nah di dalam mediasi itu kan sejauh mana keyakinan para kalau kita melihat sistem common law, ya itu lawyernya masing-masing ketemu. Ngobrol aja, belum pakai mediator nih. Iya, baru ngobrol. Betul. Anda melanggar hukum. Ini saya katakan perbuatan Anda melanggar hukumnya di sini. Kan gitu kan? Saling memberikan pasal. Memberikan buka kartu masing-masing gitu kan. Nah, salah Anda sini. Betul. Kan itu bisa dilakukan secara amicable. Jadi maksudnya jangan disalahartikan lagi. Profesor Widi nggak bermaksud nantang. Walaupun, tapi masih ada mekanisme untuk kita mencari solusi, kan gitu kan? Tapi kan memang sudah dalam proses litigasi sebenarnya, gitu kan? Nah itu aja. Jadi artinya bahwa kalau memang ini keputusan dianggap ya sepakat para pihak bahwa ini melampaui kewenangan satu, ya karena nggak ada baru di sini kayaknya yang mengesampingkan anggaran dasar walaupun sifatnya parsial lah. Jadi kita katakan parsial. Tergantung keputusan. Tergantung persetujuan gitu loh. Menteri setuju ya bagus. Gitu kan? Betul. Kalau nggak setuju ya dipakai. Iya. Jadi sebenarnya kan solusinya udah kelihatan. Diakui nggak sih terjadi pelampauan kewenangan?
Diakui nggak kalau misalnya kebebasan berkumpul dan berserikatnya para notaris itu diambil alih? Itu kan terlanggar hak asasi manusia. Ini masalah serius nih, gitu. Terus dipahami nggak? Memang telah terjadi yang namanya pelanggaran terhadap asas-asas pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan ya, yaitu dalam hal ini menyelesaikan sengketa antara 24 Pengdil dengan PP ini. Menarik. Jadi kalau secara pribadi Bang itu sekarang aja kan saya nanya berapa peluang besar bahwa ini akan bukan kita bukan bicara menang atau kalah, terjadinya keadilan tadi. Hal yang perlu diperhatikan, ada kemungkinan yang namanya tergugat menggunakan pasal diskresi. Oke, ya itu aspek dari itu udah dibaca sama Profesor Widi gitu kan. Betul. Sekarang kan kalau mau berbicara berapa persen faktor kemenangannya, bagaimana dalam gugatan maupun dalam replik dan terakhir kesimpulan meyakini hakim bahwa memang telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia, memang telah terjadi yang namanya pelanggaran asas legalitas karena tidak adanya sumber kewenangan Pak Dirjen ini gitu kan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi. Iya. Hanya satu pasal yang